Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkam Syaputra dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu subrutin. Baik, pada pembahasan materi ini akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengertian subrutin. Di sini akan disampaikan pengertian subrutin, apa dan apa saja jenisnya. Yang kedua, manfaat subrutin. Di sini akan disampaikan apa saja manfaat subrutin. Yang ketiga, cara penulisan subrutin. Di sini kita akan melihat bagaimana cara penulisannya. Yang keempat, contoh subrutin. Di sini kita akan melihat contoh subrutin yang sudah saya buat. Pengertian subrutin. Subrutin merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Subrutin dibagi menjadi 2 macam, yaitu subrutin yang mengembalikan nilai dan subrutin yang tidak mengembalikan nilai dalam C++. Kedua subrutin tersebut dijadikan satu, tetapi dapat diatur untuk dapat mengembalikan nilai maupun tidak mengembalikan nilai. 2 macam subrutin itu adalah fungsi. Fungsi adalah suatu jenis pembagian program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dinamakan subrutin ataupun subprogram, yang mana pada fungsi memiliki nilai balik ketika subrutin tersebut dipanggil. Yang kedua, prosedur merupakan jenis bagian yang sama dengan fungsi, hanya saja pada prosedur tidak menghasilkan nilai balik ketika subrutin dipanggil. Oleh karena itu, prosedur sering juga disebut sebagai fungsi tanpa nilai balik. Perbedaan fungsi dan prosedur. Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama fungsinya. Kalau prosedur, pada parameter yang dikirimkan secara acuan. Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat berlangsung digunakan untuk dicetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Nama prosedur tidak dapat digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi yang dapat langsung digunakan. Dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C. Hanya dibedakan dari return value. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik atau return value, maka subprogram tersebut fungsi atau function. Jika tidak memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut merupakan prosedur atau prosedur. Manfaat subrutin. Mempermudah pengelolaan atau pengembangan program, mengingat setiap subrutin memiliki kode yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan kode program secara keseluruhan yang disusun tanpa melibatkan subrutin. Dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kode akibat sejumlah kode yang sama digunakan beberapa kali dalam program, menjadikan program lebih bersifat modular sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Cara penulisan dapat dilihat pada PPT ini, cara penulisan prosedur dan fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari subrutin. Baiklah, seperti biasa, kita buat header include iostream. Di bawahnya kita gunakan namespace std. Jadi pada contoh yang saya buat ini, kita buat satu prosedur dan satu fungsi. Nah, nanti pada fungsi yang kita buat akan diproses di prosedur dan prosedurnya akan diproses di main program. Jadi semuanya akan terhubung. Di sini saya membuat program pernyataan kelulusan atau tidak lulus. Pertama, kita buat fungsi bertipe data bool dengan nama lulus. Di dalamnya ada parameter nilai, di dalamnya ada parameter berupa integer dengan nama nilai gitu.
Lalu kita buat prosesnya dengan if apabila nilai lebih dari 75 dia akan dinyatakan lulus. Jika lulus maka akan kita return dengan value true. Jika tidak kita return false. Nah itu fungsinya. Sekarang kita ke prosedurnya. Kita pakai void data siswa, dan data siswa ini kita punya dua data. Kita masukkan ke parameternya. Yang pertama itu nama siswa, jadi kita pakai data string. Lalu kita memiliki nilai. Nilai ini bertipe data integer. Nah sekarang kita panggil fungsi lulus dan memproses variabel nilai. Jadi variabel nilai yang ada dalam void data siswa akan diproses menggunakan fungsi lulus gitu. Setelah diproses, kita akan menampilkan nama. Karena nama ini dia akan karena nama ini dia sebagai parameter, jadi nanti value-nya kita menggunakan inputan keyboard saja. Terus di bawahnya kita buat juga untuk menampilkan nilai dengan inputan keyboard. Nah, di bawahnya lagi kita buat code untuk menampilkan status. Nah, di sini untuk menampilkan lulus atau tidak, jadi harus kita buatkan if. Apabila fungsi lulus yang berparameter nilai, jika bernilai benar maka kita code lulus, tapi apabila tidak maka kita akan menampilkan tidak lulus gitu. Lalu di bawahnya kita buat program inti kita tulis seperti biasa integer main. Selanjutnya kita buat dua variabel sesuai dengan yang akan kita proses. Yang pertama itu string adalah nama, yang kedua itu integer adalah nilai. Di bawahnya kita codekan. Kita akan memasukkan nama. Karena nama itu bisa lebih dari satu, maka kita pakai getLine. Terus kita chain terhadap variabel nama. Nah, di bawahnya juga kita codekan. Kita masukkan nilai. Nah, perlu diingat integer tidak bisa menggunakan getLine karena integer tidak ada spasinya. Lalu kita chain terhadap variabel nilai. Nah, kita sudah punya dua variabel dengan menggunakan inputan keyboard. Selanjutnya kita akan memanggil prosedur. Ingat, bukan fungsi yang kita panggil, karena fungsi kita panggil di prosedur. Nah, jadi kita memanggil data siswa di main kita. Untuk parameternya dia adalah nama dan nilai. Jadi program yang menggunakan subroutine akan terstruktur begini. Nah, kita coba compile and run. Saya coba masukkan nama saya. Dan diberi nilai 80. Nah, sesuai ya, lulus. Kita coba sekali lagi dengan nama Fauzan. Nilainya 74. Nah, sesuai juga hasilnya tidak lulus ya. Karena di bawah 75 gitu.